C60 dikerjain Aldo dan Satria. Ayo kita masuk. Sepertinya mereka sudah menunggu kita, pungkas Satria. Azizah hanya menurut saja. Dengan begitu posesif Satria merangkul pinggang sang istri. Pria ini begitu takut jika ada pria lain yang akan melirik istrinya. Meskipun Azizah sudah menutupi wajahnya dengan cadar, itu tidak mengurangi kecantikan yang terpancar dalam diri Azizah. "Kenapa baru datang?" seru Aldo, saat melihat Azizah dan Satria baru saja tiba. "Maaf, tadi kami menunggu Arkana bangun." "Lalu, di mana Arkana? Kenapa kalian tidak membawanya?" "Arkana tidak bisa pergi jauh, kasihan masih bayi." "Ya sudah masuklah dulu, Bara dan Kejora ada di sana." Satria dan Azizah mengikuti Aldo menuju altar pernikahan di mana Bara dan Kejora berada. "Selamat ya bro." Satria segera memeluk Bara, lalu memberikan selamat untuk Kejora. Azizah juga memberikan selamat untuk Bara dan Kejora. Setelan berfoto bersama dengan pengantin, dan acara menikmati hidangan pun selesai. Acara pernikahan tersebut berjalan dengan lancar. Malam pun tiba. Semua orang telah kembali ke Jakarta, begitu juga dengan keluarga Aldo. Kini hanya tinggal 3 pasangan saja di villa tersebut. "Satria, kamu juga mau pulang?" tegur Aldo saat melihat Satria yang akan pergi bersama dengan Azizah. "Iya, Arkana sendiri di rumah. Tinggallah semalam di sini, di luar hujan. Berbahaya kalau kamu pulang jam segini," tukas Aldo, memberi saran. "Bagaimana sayang?" Satria meminta pendapat sang istri. "Terserah Mas saja. Kalau begitu kamu kabarin Rani, kalau kita pulang besok pagi." "Iya Mas." Azizah pun kembali masuk ke dalam villa, di mana Putri dan Kejora sedang mengobrol. Aldo, Bara dan juga Satria sedang menyiapkan beberapa cemilan serta minuman untuk malam pelepasan masa lajang Bara. Meskipun terlambat dan disibukkan oleh pekerjaan, mereka tetap ingin merayakan itu. "Kalian mau ikut?" tanya Bara. "Enggak usah ajak cewek-cewek, kita aja," sahut Aldo. Putri langsung menatap tajam ke arah Aldo. "Mas," panggil Azizah, tapi terdengar begitu dalam, sehingga membuat Satria tersenyum kikuh. "Kami bertiga enggak kemana-mana di sini saja, kami tidak pergi dari sini, tapi hanya pergi minum sedikit di luar," tukas Bara. "Mas, ingat tidak boleh iya." "Iya sayang," jawab Satria. Mereka pun pergi meninggalkan istri mereka yang berada di dalam kamar pengantin milik Kejora dan Bara. Di teras villa, terlihat beberapa botol minuman dan juga cemilan. "Lo yakin enggak mau minum?" tanya Bara. "Iya yakin, lo tahu gue enggak bisa minum, gue yang ini saja," sembari mengangkat jus jeruk yang ada di tangannya. "Biasanya lo walaupun enggak bisa minum, tetap lo cobain, bilang aja lo takut istri lo," ketus Bara. "Diam dah lo, simpan tenaga lo buat tempur," cibir Satria. "Lo pada enggak usah takut, gue udah nyimpan tenaga gue buat patahin tuh ranjang." "Hahaha," gelak tawa Bara terdengar begitu keras hingga ke dalam kamar Kejora. "Apa yang sedang mereka lakukan? Kenapa ketawanya besar sekali?" seru Putri sembari mengintip dari arah jendela. "Paling juga lagi godain Bara," sambung Kejora. Azizah kenapa kamu enggak bawa Arkana kemari?" "Enggak, dia masih bayi takut sakit," tukas Azizah yang tersenyum. Di teras villa, mereka bertiga masih berlanjut minum, hujan pun belum berhenti, masih terlihat begitu deras. "Nih, buat tenaga tambahan untuk lo." Satria dan Aldo saking tatap satu sama lain, sehingga membuat Bara curiga. "Apa ini?" Bara mengambil bungkusan berwarna merah, lalu memperlihatkan ke arah dua sahabatnya itu. "Obat kuat," jawab Aldo, yang kembali meminum minumannya. "Serius lo Do?" tanya Bara tak percaya. "Iya gue serius, ini kami dapat susah payah lo, karena gue kasihan sama lo, biar enggak kelelahan," pungkas Aldo, sembari melirik Satria, lalu pria itu mengedipkan matanya. Bara memicingkan matanya. "Lo pasti mau ngerjain gue, kan?" "Enggak lah, kita juga punya," sahut Satria sembari memperlihatkan dengan bungkus yang sama,
namun isinya sudah diganti oleh satria. Bara mengangguk seraya tersenyum smirk. Ya sudah, minumlah. Terlihat Aldo, Bara dan Satria meminum obat yang mereka bawa, namun, senyuman Aldo dan Satria terlihat mencurigakan. Entar dulu deh, habisin minum dulu, baru kini minum obat ini, saran Bara. Ya terserah lo dah, mereka pun melanjutkan minum. Di dalam kamar, para wanita sedang sibuk memberikan pendapat masing-masing. Jadi, Azizah saat malam pertama kamu sama Satria enggak gini? Tanya Kejora sembari memainkan jarinya. Azizah menggelengkan kepala dan malu, Kejora langsung tertawa. Hus, enggak boleh ketawa begitu keras, Putri memarahi adik iparnya itu. Iya maaf, jawab Kejora sembari nyengir melihat ke arah Putri. Jadi Kejora, bagaimana dengan kamu? Tanya Putri. Azizah dan Putri kini menatap lekat ke arah Kejora, membuat Kejora panik. Apa? Maksud kalian apa? Tanya Kejora yang pura-pura tidak tahu. Hayo, Putri semakin menggoda Kejora, membuat wanita itu menyembunyikan wajahnya di balik batal. Udah, jangan digoda lagi, nanti dia nangis, sambung Azizah. Enggak iya, Kejora langsung membantah. Tok, tok, tok. Mendengar suara ketukan dari luar, membuat tiga wanita itu terdiam, dan menatap pintu kamar. Sayang, panggil Satria dari luar. Itu mereka dah datang, sahut Putri. Kami balik kamar dulu, semoga malam ini menjadi malam panjangmu, goda Azizah dan Putri. Kejora langsung melempar bantal ke arah mereka berdua. Ceklek, di depan kamar, terlihat Aldo, Bara dan Satria yang sedang nyengir kuda. Ayo sayang kita kembali ke kamar kita, Satria langsung merangkul pinggang Azizah, begitu juga dengan Aldo. Semoga berhasil ya bro, bisik Aldo dan Satria secara bersamaan, membuat Putri dan Azizah menatap mereka curiga. Bara segera masuk ke dalam kamar, setelah dua sahabat dan istri mereka pergi dari hadapan pintu kamarnya. Setelah melihat Bara menutup pintu kamar itu, Aldo dan Satria serta kedua istri mereka pun kini kembali ke depan pintu kamar Bara. Ngapain lagi sih mas, ketus Putri yang kesal. Stetete diam. Apaan sih kalian, enggak boleh ngintip orang tahu, dosa, sambung Azizah. Ini bukan ngintip sayang, tapi ini kita lagi mendengar seseorang yang akan dimarahin sama istrinya, jawab Satria. Dimarahin? Memangnya apa yang terjadi? Tanya Azizah bingung. Entar kalian juga akan tahu, sambung Aldo. Benar-benar kelakuan Aldo dan Satria membuat Putri dan Azizah menggelengkan kepala mereka, apalagi saat melihat senyum kedua pria itu yang mencurigakan. Benar-benar kelakuan Aldo dan Satria membuat Putri dan Azizah menggelengkan kepala mereka, apalagi saat melihat senyum kedua pria itu yang mencurigakan. Bara, teriak Kejora dengan keras. Entah apa yang terjadi di dalam, Aldo dan Satria malah sedang menahan tawa mereka mendengar suara ribut dari dalam. Gila kau ya, bangun dah. Terdengar lagi suara Kejora yang semakin kesal kepada Bara. Putri dan Azizah segera menjewer telinga suami mereka saat mereka menertawakan Bara yang dimarahin Kejora. Ayo ke kamar. Sayang, ampun sakit sayang, Satria pun menurut saja. Begitu juga dengan Aldo. Sayang lepas, sakit sayang. Enggak ada sakit-sakit, Putri terus saja menarik daun telinga Aldo. Tiba di dalam kamar, Azizah menatap Satria yang duduk di tepi ranjang, Satria juga menatap Azizah yang sedang berkacak pinggang di depannya. Apa yang Mas lakukan? Kenapa Bara dan Kejora terdengar seperti orang yang sedang berantem? Mana aku tahu sayang. Ini, kan malam pertama mereka, ya wajarlah mereka berantem, jawab Satria sembari tersenyum. Mas, kamu bohongin aku ya? Azizah masih tidak percaya dengan perkataan Satria barusan. Azizah pun pergi dari hadapan Satria, lalu berjalan ke arah pintu kamar, dengan cepat Satria menahan sang istri agar tidak meninggalkan kamarnya. Sayang maaf, ucap Satria, memeluk Azizah dari belakang. Aku tidak melakukan apapun. Benar.
Ia, sembari membuat dua jari ke arah istrinya. Jadi apa yang terjadi? Satria pun menceritakan perihal yang terjadi di teras villa, dan itu tentu saja membuat Azizah terkejut, begitu juga dengan Aldo yang sedang menceritakan apa yang terjadi kepada Bara sebenarnya. Jadi, Aldo memberikan obat tidur untuk Bara. Ulang Azizah. Jawab Satria yang takut dimarahi Azizah lagi. Sayang, kalian berdosa banget, kasihan tahu Bara melewati malam pertamanya, padahal itu yang mereka nanti-nanti, kan 1 minggu yang lalu setelah ijab kabul, pungkas Azizah. Iya, maaf sayang, janji enggak lagi deh sayang, tapi, Satria segera memegang kedua pipi Azizah, dan ia mulai mengecup kening Azizah dengan lembut, dan membuka cadar sang istri. Azizah yang sudah paham dengan kelakuan suaminya pun hanya bisa pasrah ketika dituntun menuju ranjang. Di kamar lain, Kejora menatap kesal ke arah Bara yang terkapar di atas lantai karena ketiduran efek dari obat yang diberikan Satria dan Aldo. Bara, bangun. Kejora kembali membangun kam suaminya itu, namun terlihat tidak ada pergerakan sama sekali dari Bara. Akhirnya Kejora memilih menyeret Bara menuju ranjang. Sial, umpat Kejora yang semakin kesal, apalagi saat menarik tubuh berat Bara. Setelah dekat dengan ranjang, ia pun menarik tubuh itu ke atas ranjang. Melelahkan, gumam Kejora yang menatap ke arah Bara. Dia tidur atau mati sih? Kesal Kejora lagi, saat melihat Bara yang tak bergerak-gerak. Tunggu aja besok pagi ya, bikin kesal aja. Lalu Kejora kembali menyeret tubuh Bara ke kamar mandi, karena dibuat kesal oleh suaminya itu. Besok pagi, di meja makan, terlihat Aldo dan yang lain sudah rapi, sepertinya mereka akan pulang hari ini, dan kembali ke Jakarta. Kejora, di mana Bara? Tanya Aldo, saat melihat Kejora yang sudah rapi, dan bersiap untuk sarapan. Enggak tahu, sahutnya kesal, mereka berempat sudah tahu perkara yang sebenarnya. Ayo kita sarapan dulu, Bara bisa nyusul, tukas Satria. Mereka berlima pun melanjutkan sarapan, dan para istri melayani suami mereka dengan baik, berbeda dengan Kejora, Bara yang tak kunjung datang. Kejora, teriak Bara, dari arah kamar yang ada di atas. Itu suara Bara, apa yang terjadi? Tanya Aldo, mereka semua melirik ke arah Kejora, wanita itu mengunyah makanannya dengan santai. Di dalam kamar, tepatnya di dalam kamar mandi, Bara baru saja terbangun dari tidurnya, namun, ia terkejut mendapati dirinya berada dalam batub yang berisi air, dengan tubuh tidak memakai baju ataupun celana, hanya ada saja. Setelah terbangun, dan langsung berteriak memanggil nama istrinya, melihat tidak ada orang yang datang ke kamar mandi, Bara pun memilih langsung mandi, dan segera berpakaian, saat mengetahui pakaian sudah siap dalam kopernya. Begitu Bara menyusul mereka di lantai bawah, mereka semua sudah selesai sarapan, dan akan pergi meninggalkan meja makan. Sialan kalian, maki Bara yang baru saja tiba. Aldo dan Satria hanya terkekeh melihat kekesalan Bara. Udah salah, jangan mencari pembelaan. Cetus Kejora yang menatap tajam ke arah Bara. Sayang, bukan aku tapi mereka, seraya menunjuk ke arah Aldo dan Satria. Diam, jangan banyak bicara, aku mau pulang. Kejora langsung pergi dari hadapan Bara, pria ini berusaha mengejarnya. Sayang, aku tidak bohong, aku dikerjai oleh mereka berdua. Sudah cukup ya, ngaku saja kamu salah. Kejora tetap masih marah. Kejora, Azizah berjalan ke arah Kejora, wanita itu menoleh. Itu benar, bukan salah Bara, tapi salah Mas Satria dan Aldo, kamu jangan marah lagi ya, kasihan Bara. Benar bukan salahmu, tanya Kejora sama Bara. Bara mengangguk seperti bayi yang sedang disidang sama ibunya. Kejora langsung memeluk Bara. Maafin aku ya sayang, ucap Kejora yang memeluk Bara. Iya sayang. Aku juga minta maaf ya soal semalam, tapi kita bisa lanjut itu nanti tiba di Jakarta, bisik Bara. Langsung saja Kejora memutar kulit perut Bara.
Au, sakit sayang nah, pekik Bara. Aldo dan Satria hanya bisa tertawa geli melihat Bara yang manja seperti bayi. Apa kalian ketawa-ketawa? Itu semua salah kalian, cetus putri yang berjalan merangkul bahu Azizah lalu membawa wanita bercadar itu pergi. Bro, salah lagi kita di mana wanita, ucap Aldo menaikkan bahunya. Benar bro, Satria dan Aldo pun pergi menyusul istri mereka yang sudah tiba duluan di mobil. Jangan marah lagi ya sayang. Iya sayang, Kejora dan Bara pun berbaikan. Terlihat dua mobil yang keluar dari halaman villa. Mereka semua akan kembali ke Jakarta hari ini.